Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sulung. Hari ini kita akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia yang diharap dengan pelajaran ini kalian dapat mengerti materi Bahasa Indonesia yang diajarkan di sekolah. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang laporan observasi. Tentunya kalian pernah membuat sebuah proposal untuk membuat sebuah acara. Ya, tujuannya dari proposal untuk meminta izin akan sesuatu pada sekolah, perusahaan, lembaga, ataupun perorangan. Tentunya kalian jika mendapatkan izin dari hasil proposal tersebut, maka orang yang diminta izin pastinya ingin diberikan hasil dari apa yang dicapai oleh proposal tersebut. Untuk itu, maka adanya laporan hasil observasi untuk melaporkan hasil kegiatan tersebut agar mendapatkan kepercayaan jika kita suatu saat akan mengajukan proposal lagi. Maka hari ini kita akan mempelajari tentang teks laporan hasil observasi. Tujuannya adalah untuk melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Kemudian bisa juga menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan atau keputusan dan pemecahan masalah dalam pengamatan. Sarana untuk dokumentasi tentunya jika dalam sebuah kegiatan pasti adanya yang namanya dokumentasi. Kemudian sebagai sumber informasi terpercaya. Dari yang saya jelaskan barusan, maka materi hari ini akan mengajarkan tentang pada kalian pentingnya teks laporan hasil observasi. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Teks yang berisi tentang penjabaran umum atau melaporkan suatu berupa hasil dari observasi. Teks laporan tersebut juga disebut dengan teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Bisa juga teks laporan hasil observasi menggambarkan ciri, bentuk, atau sifat umum seperti benda, hewan, manusia, tumbuhan, atau peristiwa yang ada di alam sekitar kita. Tentunya kita sudah pernah mempelajari tentang paragraf deskriptif, tentang penggambaran bentuk. Kemudian teks hasil observasi ini bersifat aktual atau berdasarkan fakta yang ada. Nah, kalian tahu enggak apa yang dimaksud dengan observasi? Ternyata observasi itu adalah sebuah pengamatan cermat. Nah, hasilnya itu kemudian ditulis dalam sebuah bentuk teks. Nah, klasifikasi itu memiliki arti sebagai penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar ketetapannya. Berarti klasifikasi bisa diartikan dengan golongan-golongan. Sementara itu dengan faktual itu adalah berdasarkan kenyataan atau berdasarkan fakta yang ada. Nah, fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi atau yang sudah terjadi. Nah, sementara faktual adalah sesuai dengan kenyataan. Tujuan daripada teks ini adalah fungsinya adalah mengatasi suatu persoalan. Jika kalian mengalami sebuah permasalahan, maka kalian bisa membuat teks observasi untuk menyelesaikan sebuah masalah tersebut. Kemudian yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kalian sudah pernah menyelesaikan sebuah kegiatan. Tapi dengan kalian membuat teks laporan hasil observasi, maka metode kalian menyelesaikan kegiatan tersebut akan bertambah semakin banyak. Tentunya cara-cara yang kalian pilih akan beragam. Selanjutnya, mengambil keputusan yang lebih efektif. Dalam sebuah teks observasi, pastinya kalian memiliki semua yang namanya masalah. Akan tercatat dalam hal itu masalah-masalah dalam teks laporan
hasil observasi, dan itu sangat membantu kalian dalam pengambilan keputusan yang efektif. Selanjutnya, melakukan pengawasan atau perbaikan. Jika kalian membuat laporan observasi, maka kalian dapat memperbaiki kesalahan yang sebelumnya terjadi. Nah, karena itu adalah pelajaran dari hal yang sebelumnya kalian pernah lakukan. Selanjutnya, mengetahui perkembangan suatu masalah. Dalam hal ini, kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan jika terjadi suatu masalah. Masuk ke ciri-ciri daripada teks observasi. Yang pertama adalah bersifat objektif. Objektif artinya mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pendapat pribadi. Maksudnya, apa yang kalian lihat dalam sebuah observasi, maka hal itu harus ditulis atau dilaporkan tanpa adanya pendapat pribadi. Selanjutnya, global. Global, universal, itu artinya hal yang ditulis secara luas atau menyeluruh. Selanjutnya, objek yang dibicarakan dibahas tunggal. Tunggal itu artinya satu. Dalam melakukan observasi, maka objek yang digunakan hanya satu, agar yang dibahas dalam laporan tidak melenceng dari yang telah dibahasnya. Saja ditulis secara lengkap dan sempurna sama seperti tadi global dan universal. Dalam melakukan observasi, maka teks laporan ditulis dengan struktur yang ada dan nanti akan dibahas di video selanjutnya. Ditulis berdasarkan fakta yang sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Ditulis dengan sesuai fakta maksudnya tidak ada opini di dalamnya. Semua yang ditulis adalah sesuai apa yang sudah terjadi. Selanjutnya, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang terakhir, tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang dan tidak tepat. Nah, ini tadi yang dimaksud dalam ditulis berdasarkan secara fakta. Tepatnya, bersifat informatif. Informatif maksudnya bersifat informasi. Jadi semua yang ada di dalam teks hasil observasi itu sifatnya ada mengandung informasi. Kemudian komunikatif. Komunikatif maksudnya mudah dipahami. Dalam tulisan itu tidak boleh terbelit-belit. Harus langsung ke tujuannya apa yang ingin disampaikan. Dan menggunakan bahasa yang tidak terlalu sulit. Menggunakan bahasa yang mudah. Dan yang terakhir bersifat objektif. Objektif mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa mengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ya, mungkin ini pembelajaran yang sangat singkat dan saya rasa masih banyak kekurangan dalam apa yang saya sampaikan. Itu menjadi pembelajaran untuk saya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.